الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dan memuji kepada Allah bahwa pada hari-hari ini kita telah berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu spesial. Kalau setiap pedagang, pebisnis memiliki atau menanti-nanti musim di mana ia berharap dagangannya akan laku dan dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, maka begitu pula lah dengan kita seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dan memberikan keistimewaan kepada kita bahwa ada waktu-waktu spesial, ada waktu-waktu istimewa yang di waktu-waktu tersebut kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin ashar." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna malam yang ke-10. Tetapi sebagian mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan was-sahih, dan pendapat yang benar yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka para jamaah sekalian, kaidah di dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashar, dan demi malam-malam yang 10 itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sesuatu, bahwa itu menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki keagungan, memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian hal itu diperkuat oleh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil ashar." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada amalan
yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Ini dalam ilmu usulul fiqh dinamakan ya min siyagil umum, di antara hal-hal yang menunjukkan keumuman. Ya. Jadi berlaku secara umum, tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi semua amalan ya, ahabbu ilallah min hadhihi ayyamil asyara, paling dicintai oleh Allah ya, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 hari ini, yakni ya Ashri Dzul Hijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat yang berkeyakinan bahwa tidak ada amalan yang mengalahkan jihad fisabilillah, kemudian mereka bertanya, wa qalu walal jihadu fisabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan sampai jihad fisabilillah? Ya, karena dalam pandangan mereka, pandangan para sahabat, bahwa tidak ada lagi amalan yang paling mulia kecuali jihad fisabilillah. Ya, wadirwatu samamil Islam, puncak daripada keislaman itu adalah jihad. Ya. Begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tanyakan itu kepada Rasulullah. Apakah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah mengalahkan ibadah jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Sampai jihad pun tidak dapat mengalahkan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa, kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwanya. Jadi dia berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya, dia keluar pergi berjihad. Wa malihi, bukan hanya dengan dirinya, dan dia bawa hartanya, dia pakai hartanya itu semuanya untuk berjihad. Walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak kembali dengan sedikit pun dari hal itu. Artinya dia meninggal dan hartanya pun habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jenis jihad ini. Ya, cuma jenis jihad ini, dan jenis jihad ini jarang, ya, jarang, ya. Makanya ya, jarang ya orang yang berjihad dengan dirinya kemudian dengan seluruh harta yang ia miliki kemudian dia tidak kembali sama sekali. Ya, itu ya jumlahnya sangat sedikit. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin memberikan kepada kita bahwa inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan ketaatan. Inilah waktu di mana kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan keistimewaan dan keutamaan. Nah, maka para jamaah sekalian, semua amalan ya, semua amalan yang dipandang ya, baik dalam agama kita dan kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, semuanya bernilai berpahala, berpeluang untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Semua amalan ya, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Istimewanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ya, semua usulul ibadat, kata para ulama, semua inti-inti ibadah dalam Islam dapat kita lakukan ya. Hampir semua usulul ibadat ya, inti-inti agama ibadah dalam Islam itu dapat kita laksanakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Beda dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Meskipun 10 terakhir Ramadan itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan dan memiliki ya, kekhususan
ya. Tapi tidak semua ibadah dapat kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Adapun di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, hampir semua jenis ibadah yang merupakan inti daripada ibadah Islam itu dapat kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah ibadah haji, ya, ibadah haji yang memang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah dan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka itulah yang menyebabkan kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini itu memiliki keistimewaan, kemuliaan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari semua amalan-amalan itu ada amalan-amalan yang spesifik, amalan-amalan khusus yang disyariatkan kepada kita untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi selain seluruh amalan, ya, silahkan kita memperbanyak amalan itu, melaksanakan amalan-amalan itu baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi ada amalan-amalan yang spesifik yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, selain tentunya ibadah haji. Kalau ibadah haji ini tidak usah kita jelaskan, karena memang namanya saja sudah Zulhijjah, ya. Ya. Jadi kalau ada yang pergi haji kembali sebelum Zulhijjah, dari mana kita? Dari Mekah. Sudah mah haji. Padahal masih bulan Zulqa'dah. Ya, Zulqa'dah. Maka kita katakan Anda belum berhaji. Ya. Atau pulang di awal Zulhijjah. Ya. Tidak. Ya. Jadi tidak usah kita jelaskan, karena memang haji ini memang sudah menjadi identik, namanya saja Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya bulan yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji, ya. Dan satu-satunya ibadah yang di dalam Islam yang disebutkan bulannya. Ramadan tidak dikatakan Dzu as-Saum, tidak, ya. Di bulan disebut bulan puasa. Bulan puasa itu tidak disebut dengan namanya Ramadan, ya, namanya Ramadan. Sementara Zulhijjah, ya, itu diidentikan memang dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka sekali lagi ini menjadi hal yang sangat spesifik. Nah, di antara amalan selain ibadah haji yang spesifik itu adalah pertama memperbanyak takbir, ya, itu spesifik. Mulai tanggal 1, ya, sampai bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, meskipun yang di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat, yang kita ucapkan setiap kali selesai kita melaksanakan salat. Ya, itu namanya takbir muqayyad. Nah, itu nanti mulainya tanggal 9 Zulhijjah, salat subuh, ya, selesai kita salat subuh, nah, itu kita mulai bertakbir setiap kali salat. Nah, itu terikat dengan pelaksanaan salat, waktunya tertentu. Tapi takbir yang sifatnya umum, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun itu mulai disyariatkan sejak kita masuk 1 Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr fa aksiru fihi minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kata Rasulullah, fa aksiru fihi, perbanyaklah, ya, perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu minat tahlili, bertahlil la ilaha illallah, wat takbir, mengucapkan takbir dan mengucapkan tahmid, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini sudah saatnya kita perbanyak saat ini, ya. Dan inilah kata para ulama, di antara sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, di antara sunnah sekarang ini
Coba, jarang kita dengarkan orang bertakbir. Ya, maka perlu untuk kita hidupkan. Kita hidupkan sunnah mahjura ini, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Biasanya kita bertakbir nanti malam Lebaran, ya, atau setiap kali selesai kita sholat mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Ya. Ya. Tapi bertakbir sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal sebagian para sahabat itu sengaja mendatangi tempat-tempat keramaian. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagian sahabat sengaja datang ke pasar kemudian mengangkat suaranya untuk bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Ya. Jadi kalau ingin menghidupkan sunnah ini bagus dicontoh ini apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya, datang ke pasar kemudian bawa mikrofon, Allahu Akbar. Iya. Ya. Saya dapat sebagian video yang dikirim oleh teman-teman yang ada di Saudi. Itu polisi itu mengingatkan jamaah haji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sementara mereka pergi ke masjid, pulang ke masjid, diingatkan untuk bertakbir dan nikmat sekali. Ya. Disinilah saat-saatnya kita mengamalkan hadis Rasulullah, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Hendaklah setiap saat itu lisanmu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi ya kita ingin membasahi lisan kita, ya, membasahi lisan kita sepanjang waktu atau di banyak waktu dengan menyebut nama Allah, kecuali di waktu-waktu yang mulia seperti ini, ya. Kalau jamaah haji, jamaah umrah, alhamdulillah, sepanjang mereka berihram, mereka selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik, dan seterusnya. Nah, kita ini yang tidak diberikan kesempatan haji, tidak diberikan kesempatan umrah, saatnya kita ya mengangkat suara kita dengan mengucapkan takbir ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ibadah ini tidak berat. Ibadah ini tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak menghabiskan tenaga kita, ya, tidak menghabiskan tenaga kita. Tapi banyak yang tinggalkan, banyak yang lupakan, ya, banyak yang lalai dengan sunnah ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk ya mengingat nama atau menyebut namanya. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditetapkan itu. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ini ibadah yang istimewa, ibadah yang penting dan bersifat khusus untuk kita lakukan dan kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, ibadah yang sifatnya khusus adalah melaksanakan ibadah puasa. Terutama ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa tanggal 9 Zulhijjah atau yang biasa disebut dengan puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanatal madiyah was sanatal lahiqah. Saya berharap dengan puasa itu Allah mengampuni dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, 2 tahun. Dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah dengan melaksanakan satu puasa. Ya. Ada hadis yang mirip dengan ini ketika kita melaksanakan puasa Muharram, ya, puasa Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanata allati qablaha. Tapi cuma 1 tahun. Sementara puasa Arafah ini yang diampuni itu 2 tahun. 1 kali kita puasa, 2 tahun dosa kita. Ya. Maka para jamaah sekalian, ini juga merupakan satu keistimewaan, satu ibadah yang spesifik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita maksimalkan, ya. 1 hari kita puasa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka itu sebanyak 70 tahun.
Satu puasa yang kita lakukan. Apalagi seperti puasa yang memiliki keistimewaan. Seperti puasa Arafah ini. Ya, puasa Arafah ini. Jadi ini ibadah yang kedua yang disyariatkan secara spesifik kepada kita untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji, maka tentunya lebih afdal baginya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah haji, jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu melaksanakan apa? Melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya jelaskan, puasa Arafah itu terikat dengan tanggal, bukan dengan wukufnya jamaah haji di Mekah. Ya. Karena ini polemik sekarang ini. Ya, ada yang kalau pemerintah Saudi kan sudah menetapkan tanggal wukuf itu hari Selasa, ya, Selasa. Sementara keputusan yang diputuskan oleh pemerintah, begitu pula yang diputuskan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah, bahwa kita ini tanggal 9 Zulhijjahnya hari Rabu. Di saat orang di Saudi itu sudah ya, jamaah haji sudah tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama kita katakan perbedaan waktu lebaran Idul Adha sama dengan perbedaan lebaran Idul Fitri, sama dengan perbedaan 1 Syawal. Jadi kalau kita telah memahami bahwa setiap negara, setiap wilayah itu punya matlaknya sendiri, mempunyai tempat munculnya bulan sendiri, ya, maka tidak ada masalah, karena Rasulullah memang mengikat kita untuk beribadah dengan melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kalian berpuasa dengan melihatnya dan berhentilah kalian berpuasa dengan melihatnya. Sederhana agama ini. Ya, sederhana dengan agama ini. Dan agama ini para jamaah sekalian, ada namanya, inilah yang penting untuk selalu kita tanamkan, ada namanya ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang semata-mata memang kita niatkan untuk taat, takarub kepada Allah, ya. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang apa? Yang maknanya itu bisa kita tangkap langsung, seperti kita berzakat. Itu ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Tujuannya memang kita membantu orang. Langsung kita kasih uang orang dengan niat zakat, berarti memang tujuannya langsung kita dapat pahami. Kita dapat pahami apa itu? Membantu orang. Kita wudu, membersihkan muka kita, membersihkan apa? Mulut kita. Itu ibadah ghairu mahdhah. Maknanya langsung kita tangkap bahwa tujuan ibadah itu membersihkan diri kita. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, tidak tertangkap maknanya secara langsung. Ya. Disuruh bertayamum kalau tidak ada air. Itu ibadah apa itu? Ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah. Kalau bersuci harusnya membersihkan. Ini justru kita kotori muka kita. Itulah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Diuji ketaatan kita. Diuji bagaimana kita tunduk kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dengan ya, menentukan masuknya bulan, keluarnya bulan, kita menentukan memulai berpuasa, berhenti puasa, itu bagian daripada ibadah mahdhah. Di mana tujuannya kita ini taat tidak sama Allah. Ya, taat tidak kepada Allah, meskipun sebagiannya itu tidak tertangkap maknanya oleh akal kita, ya, tidak tertangkap maknanya oleh akal kita. Kita katakan ini ibadah mahdhah, ya. Yang diuji adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para jamaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu wukuf di Arafah. Kalau dikaitkan, sebagian kan, bagaimana kita ini tidak puasa sementara orang wukuf, ya?
Saya perlu jelaskan kepada para jamaah sekalian, wukuf di Arafah itu nanti dilakukan oleh Nabi ketika beliau berhaji 10 Hijriah. Nabi kan cuma 1 kali berhaji, betul tidak? Dan di saat itulah beliau melaksanakan wukuf di Arafah, ya, untuk menyelisihi apa yang dilakukan haji-haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya. Kalau kita baca sejarah, itu orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik atau orang yang ya tinggal di Mekah itu ketika tanggal 9 itu menanti-nanti apakah Nabi Muhammad itu melewati batas daerah haram. Di Mekah itu ada daerah haram, ada daerah halal. Arafah itu di daerah halal, bukan haram ya. Bukan daerah haram itu Arafah. Itu di daerah halal. Keyakinan mereka sebelumnya bahwa ibadah haji itu harus di daerah haram semuanya, tidak boleh keluar sama sekali. Nah, Rasulullah ingin menyelisihi tradisi jahiliyah itu, ya, atau apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Akhirnya apa? Rasulullah keluar menyelisihi apa yang dilakukan oleh jamaah-jamaah haji sebelumnya, ya. Makanya sebenarnya haji itu sudah diperintahkan oleh Allah tahun 9 Hijriah, tapi Rasulullah tidak lakukan itu dan nanti menunda haji itu sampai tahun karena masih bercampur baurnya pelaksanaan ibadah haji dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelumnya. Rasulullah ingin pelaksanaan ibadah haji itu murni berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Allah. Maka beliau keluar tanggal 9 itu keluar melewati dan ya, jadi yang sekarang itu masjid ya, masjid apa? Itu posisinya itu bukan lagi di daerah haram. Jadi Rasulullah keluar, sengaja keluar untuk menunjukkan bahwa ini cara berhajinya umat Islam. Dia menggabungkan antara daerah haram dan daerah halal. Tidak semuanya dilakukan di daerah haram. Nah, pertanyaannya, sebelum itu ibadah puasa Arafah itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah sebelum haji, bahkan mulai tahun kedua, ya, kalau riwayat yang benar tahun kedua sudah ada namanya puasa Arafah. Jadi bagaimana mau dikaitkan? Jadi itu tahun kedua sampai tahun ke-8 itu puasa Arafahnya puasa apa itu? Tidak ada orang wukuf dan memang belum ada wukuf. Jadi mengaitkan puasa Arafah itu dengan wukuf itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, kan sebagian mengatakan, bagaimana kita ini orang wukuf? Yang pertama kita katakan, memang sudah terbiasa terjadi perbedaan pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, sudah biasa. Kok di Idul Fitri tidak ada masalah, di Idul Adha jadi masalah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa puasa Arafah itu terkait dengan wukuf, jadi puasanya ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, dahulu sebelum informasi ini secepat saat ini, dan kita tahu informasi dahulu nenek moyang kita pergi haji itu naik kapal laut. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan nenek kita, bapak kita di sana. Kita puasa di Indonesia karena mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, tanpa kita mengetahui apakah orang di Mekah itu wukuf atau tidak. Karena sekarang saja baru ribut. Jadi para jamaah sekalian tidak perlu mengaitkan dan tidak perlu kita merasa salah kalau kita berpuasa dan ternyata terjadi perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Arab Saudi. Dan tidak ada kewajiban kita mengikuti pelaksanaan ibadah terkait dengan waktu itu dengan apa yang dilakukan di Mekah. Sholat kita saja beda berapa jam? Beda 5 jam. Ya. Dan memang wajar kalau di Indonesia itu tidak terlihat bulan, kan ke arah Saudi itu semakin ke barat ya. Ketika di sini dilihat, dipantau hilal itu tidak terlihat. Semakin kita selisihnya 5 jam, kita lebih dahulu. Ya. Jadi ketika matahari terbenam di Indonesia, ya, itu usia bulan itu masih sangat muda sekali.
Beda dengan 5 jam setelahnya sudah mulai muncul, ya, hilalnya itu sudah mulai matang. Makanya bisa saja di Arab Saudi itu terlihat, dan tidak ada masalah sejak dahulu, tidak ada masalah. Kok kenapa sekarang dipermasalahkan? Jadi sekali lagi kita tekankan, puasa Arafah itu terkait dengan 9 Zulhijjahnya siapa? 9 Zulhijjah di mana kita berada, ya, supaya kita berada, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Kemudian ibadah yang ketiga yang disyariatkan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah selain ibadah haji adalah ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Ibadah kurban ini juga adalah ibadah yang spesifik, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa, saya tidak mau jelaskan makna fikihnya. Saya kira antum sudah apa? Ini juga kurban ibadah mahdhah ini, ya. Ibadah mahdhah. Yang diuji itu apa? Kalau dikatakan ibadah mahdhah, yang diuji itu adalah ketaatan kita, ketundukan kita. Orang Jekde Ponto itu sangat cinta dengan makan kuda. Lebih suka makan kuda. Tapi di Idul Adha mereka diuji ketundukan mereka. Diuji ketundukan mereka, ketaatan mereka. Nah, ibadahnya ibadah mahdhah ini, ya. Ada orang yang tidak suka kambing, tapi uangnya cuma cukup kambing saja, ya. Atau di daerahnya cuma ada yang apa? Kambing saja, tidak ada sapinya, tidak ada untanya. Di situ berlaku ibadah. Ini tidak, ya. Kita sembelih sesuatu yang kita ndak kumakan di dagingnya. Bukan persoalan dagingnya. Dalam ayat dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Bukan itu yang walaki yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian. Jadi para jamaah sekalian, inti daripada ibadah kurban itu yang dilatih itu adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pensyariatan kurban ini. Apalagi yang dilatih? Dilatih sejauh mana kita ini rela berkorban secara totalitas, bukan sekedar berkorban. Tolong dicatat ini, bukan sekedar berkorban, berkorban dengan penuh totalitas. Ya. Makanya kata para ulama kita, ibadah kurban ini mirip dengan ibadah haji dari sisi kesanggupan. Ya. Jadi orang itu diperintahkan berkurban kalau memiliki al-istita'ah, kesanggupan, kemampuan. Kapan dikatakan mampu? Kalau dia telah memiliki nafkah untuk keluarganya dan memiliki kelebihan, yang kelebihannya itu cukup untuk membeli hewan kurban. Ya. Ya. Jadi memang harus totalitas, ya. Totalitas pengorbanan kita, tidak setengah-setengah kalau kurban ini. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis dikatakan dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini akranaini saminaini, dalam riwayat yang lain saminaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas, 2 ekor domba yang besar, ya, yang yang warna putihnya dominan, kemudian keduanya bertanduk. Saminain, saminain itu apa? Yang besar, yang gemuk. Dalam riwayat yang lain dikatakan sa, bukan sin, sa, saminain. Apa itu saminain? Harganya mahal. Itu totalitas pengorbanan itu, ya. Ya. Jadi kalau pilih hewan kurban harusnya pilih yang
Kan berbeda dengan kita. Kita kalau pergi cari hewan kurban, carinya yang apa? Mana yang paling murah tapi paling gemuk. Iya. Makanya penjual hewan kurban itu bingung, mana itu cari yang murah tapi paling gemuk. Nah, makanya para jamaah sekalian, kenapa seperti itu? Karena kita ini tidak totalitas di dalam berkurban, tidak totalitas. Coba kalau kita memahami bagaimana peristiwa kurban, pensyariatan kurban yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Makna yang terkandung itu adalah totalitas. Ya. Makanya responnya Allah ketika Ismail itu digantikan, fafadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan Ismail itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Berarti ya, itu kenapa? Karena lahir dari totalitas kecintaan, totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak ketika berusia 86 tahun. Sudah tua nih. 86 tahun dia tunggu-tunggu anak, tidak dikasih oleh Allah. Makanya ini dalam ayat As-Saffat itu, kemudian dia minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku di usia yang tua seperti ini keturunan anak saleh. Ya, dia minta usia 86 tahun baru diberikan keturunan. Di saat falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah mulai besar, kata para ulama, mulai sudah bisa diperintah, disuruh-suruh, ya, sudah bisa membantu sedikit orang tuanya, ya, sekitar umur 10 tahun, tapi belum balik. Di situ disuruh untuk menyembelih anak yang sudah ditunggu sekian lama. Ketika sudah besar disuruh sembelih. Ujian apa ya yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Tapi namanya Ibrahim itu Khalil. Apa itu Khalil? Ibrahim itu kan gelarnya apa? Khalilullah, kekasihnya. Tingkatan kedekatan seseorang dengan orang lain itu yang paling tinggi itu Khalil. Di atasnya mahabbah, di atasnya cinta. Khalil itu, iya, namanya Khalilullah Ibrahim. Khalil itu kekasih. Ya. Itu tingkat kedekatan yang paling tinggi kalau seseorang itu disebut dengan Khalil. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang nanti di surga itu disebut Al-Akhilla, orang-orang yang berkasih sayang. Ya. Di dunia ini tidak ada pertemanan yang abadi. Pertemanan yang hakiki itu Al-Akhillau. Ya. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tingkat kasih sayang yang paling tinggi. Iya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disuruh untuk menyembelih putra yang sudah lama dinantikan, dan ketika sudah melewati masa, kalau anak itu masih bayi, masih merepotkan, betul tidak? Naik lagi sedikit masih agak merepotkan, tapi kalau sudah mulai besar usia, itu sudah lewat masa repotnya. Sudah yang tinggal itu rasa senangnya orang tua ketika dia punya anak di usia-usia seperti itu. Yang ada rasa senangnya. Ketika masih bayi itu kan ya repot, ya, punya anak masih bayi itu repot. Ya. Masa disusui itu masih repot. Tapi kalau dia sudah mulai besar sebelum balik, itu masa menyenangkan. Masa-masa menyenangkannya itulah, di masa-masa itulah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama dinanti-nanti. Coba, tidak usah antum
anak ya. Apakah ya sudah lama punya ingin motor umpamanya, sudah lama ingin motor. Ya. Tiba-tiba setelah punya motor baru sekian lama dipakai, sudah harus dijual atau diapa, harus hilang dari ini, atau ada yang ambil, sedih nggak? Pasti sedih. Ya. Bagaimana kalau anak? Ya. Dan ini bukan meninggal anaknya, disuruh apa? Disuruh sembelih. Makanya dalam ayat itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Itu dalam tafsir saya baca, falamma aslama, ketika kedua-duanya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Salah satu tafsirnya itu Ibrahim sengaja tidak mau melihat muka anaknya. Dia ingin menyembelih anaknya itu dari belakang. Dia tidak mau lihat muka anaknya. Ya, siapa yang tega mau, kan bapak ini. Bapak tidak tega tentunya mau lihat sambil menyembelih, lihat muka anaknya. Jadi dia balik itu apanya? Mukanya, dan dia ingin sembelih dari belakang. Karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada anak. Tapi itu semuanya hilang karena apa? Ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya sekedar berkurban, tapi berkurban dengan penuh totalitas. Ya. Jadi kalau kita ini berkurban, masih berkurban ala kadarnya, belum, ya alhamdulillah sudah kurban ya, sudah kurban, tapi belum seperti apa yang diinginkan dalam pensyariatan ibadah kurban itu. Apa yang saya maksudkan? Ayo kita berkurban dengan penuh totalitas. Masa setiap tahun 1/7 sapi? Alhamdulillah sudah 1/7, sudah alhamdulillah. Ya, kita acungkan jempol. Alhamdulillah bisa beli HP tiap tahun, ganti motor tiap tahun. Ya, mobilnya Masya Allah ada. Tapi kurbannya 1/7 tiap tahun. Itu yang saya mau. Bukan masalahnya kurbannya bagus, alhamdulillah sudah kurban ya, alhamdulillah. Secara hukum fikihnya kita sudah dikatakan berkurban. Sudah dikatakan berkurban dan alhamdulillah pahalanya besar. Tapi makna totalitas itu belum. Sebenarnya kita mampu beli 1 ekor kambing, tapi kita beli atau lebih dari 1/7, mungkin kita mampu 2/7, bahkan mungkin 3/7 kalau kita totalitas. Tapi karena yang kita hitung, ya ada cicilan ini kok, ada ini, itu berarti tidak totalitas. Ibrahim, ya ini Masya Allah saya baca, Allah ingin menguji Ibrahim tingkat khullanya, tingkat kedekatannya dengan Allah. Allah tidak ingin rasa cintanya Ibrahim itu kepada anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka diuji Ibrahim dengan menyembelih anaknya. Kita ini masih dikalahkan rasa cinta kita dengan yang lainnya. Itu. Jadi para jamaah sekalian, totalitas ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi dalam berkurban itu betul memang kita disuruh untuk tapi bukan sekedar menyembelih sebenarnya. Makanya Rasulullah pada saat Hajjatul Wada, berapa yang beliau korbankan? 100 ekor unta. Tidak usah 100 ekor unta antum, ya. 1 ekor sapi mau dulu. Ya. Sampai sekarang kita ini puas kalau sudah 1/7. Salahnya juga pengurus masjid selalu dibuka sapi itu 7 kelompok atau 1. Harusnya yang dimotivasi itu langsung 1 ekor sapi. Itu maknanya total. Saya ingin mengajak di situ maknanya sebenarnya, supaya kita ini tidak nyaman dengan 1/7 terus. Padahal mampu sebenarnya lebih daripada 1/7. Ya.
Ya, alhamdulillah kalau saya ya kalau ini cerita, saya sudah lama meninggalkan zona itu, artinya saya tidak senang dengan sepertujuh. Iya, sudah maksud saya ya saya tidak mau lagi sepertujuh, saya ingin totalitas. Apa yang saya miliki, saya punya uang, ayo beli. Meskipun ya, meskipun mungkin setelah itu banyak juga yang dikeluarkan, tapi tidak ada masalah. Ibrahim mau mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah. Kita ini cuma sedikit dari harta kita yang diminta, ya. Kecuali kalau kita tidak punya kecuali 1/7, dan itu sudah kita, itu pun kita tidak rencanakan biasanya. Itu salahnya, ya. Itu salahnya, kita ini tidak rencanakan, ya. Akhirnya nanti di akhir bulan, datang lagi kurban, ya. Akhirnya yang mampu kita sisihkan hanya 1/7 balik. Itu balik. Alhamdulillah. Itu pun sebagian masih berutang. Itu kata kita tidak totalitas. Coba kalau kita totalitas, ya, insya Allah nilainya akan baik, akan maksimal, dan sentuhannya dan rasanya pasti akan beda, ya. Ingat, darah dan dagingnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang dinilai adalah totalitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya makna-makna ini yang mungkin hilang, ya, dari ibadah-ibadah kurban kita bisa kita hidupkan lagi. Jadi bukan hanya sekedar berkorban, tapi totalitas kita di dalam berkorban seperti Ibrahim berkorban dan ingin menyembelih putranya. Maka balasannya fafadainahu bidzibhin adzim. Kami berikan gantinya itu dengan sembelihan yang azim, yang besar. Dan memang harusnya sembelihan itu harus besar, ya. Bukan yang paling murah dan yang paling kecil, ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Meskipun secara hukum fikihnya sudah sah, ya. Kalau kita bicara hukum, tidak ada yang mengatakan antum tidak kurban. Kalau 1/7 antum kurban dan sah kurbannya, tidak ada masalah selama hewan kurbannya memenuhi persyaratan. Tapi sudah terpenuhi tidak makna totalitas itu? Nah, itu yang kita ingin raih. Kita ingin tingkatkan kemampuan kurban kita lebih daripada itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada para jemaah kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Siapa? Ya, silakan. Iya. Iya. Ada kaidahnya dalam ilmu ada kaidah fikih namanya at-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi', yang mengikuti itu mengikuti asalnya. Ya, dalam hadis dikatakan zakatul zakatul janin. Kalau induknya sudah disembeli, otomatis sembelihannya itu berlaku untuk anak yang masih dalam kandungannya, ya. Jadi langsung dimakan, langsung dimasak saja itu yang. Kenapa? Berkorban dengan betina tidak ada masalah. Makanya ada hadis itu, zakatul janini zakatul zakatul janin. Sembelihan untuk induk itu sekaligus berlaku sembelihan untuk janinnya. Jadi tidak perlu disembelih itu janinnya, ya, tidak perlu. Jadi kalau induknya sudah disembelih, otomatis anaknya itu masuk dalam kategori sudah tersembelih. Kalau boleh, tidak ada hukumnya, tidak ada pembedaan antara jantan dengan betina. Dua-duanya boleh dikurbankan. Cuma memang arahan para ulama sebaiknya yang disembelih itu jantan. Kenapa? Kalau betina semua yang disembelih, iya nanti yang berkembang biak itu kan yang betina, ya, itu. Tapi kalau ada tidak ada masalah, ya. Nah itu, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.